hurmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Barauhanya ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa khuni ayana. Terima kasih Pak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya. Hah? HP itu apa ya? Sok ieu we ketenan orang data. Oke, kamu muter rada seperti itu. Data ya. Orang sudah ya kan ya? Oh, enggak ada deh. Ya. Apa tapi sebelum orang kenalan heula nya. Jadi anak asli orang Sukabumi sama dengan Mang Muid sama Mamat sa sa daerah jeung sa naon sadam-dam teh sama diator. Dan saya ketemu dengan orang tua Mang ya Muiz awal dan akhir ya. Kalau di bandara kan, di bandara anak itu berbangi. Bangi kan waktu itu apa orang tuanya memberikan nasihat ungkapan talim tapi ku anak kadang kurang masih ingat. Tuh. Jadi apa namanya yang sangat inilah hubungan rapat lah. Kemudian apa namanya di dia ya abdi pribadi ngambil jurusan syariahnya sekarang masih S2 usul fikih. Ya pengalaman ngajar di dia wewe di dia hungkul. Rumah logat kan binaan kami semua Di rumah logat. Muid dibantu dengan semuanya. Sangat rumah logat sangat dapat pengajian sehari itu 3 kali maghrib pagi dengan duhur. Tapi karena anggota panitia barisnis di rumah bisnis terus ke apa namanya ketidakseriusan itu ketika saya sudah menikah kemudian biasalah anggota agak tidak urus saya pindah padahal udah mencapai anggota 120 orang tuh orang Malaysia orang Brunei sempat datang orang Hideng ini datang dari acara sholawatan ya itu aja setiap malam Jumat di sini sholawatan 120 orang anggota udah banyak lah rumah logat karena dihususkan prioritas orang-orang Sunda ngalogat kan Sunda orang Jawa yang lain itu hanya ikut-ikutan yang merasakan kemanfaatannya dengan pengajian. Alhamdulillah setelah itu orang banyak kenal. Saya juga ngajar di rumah Usuluddin. Saya sekarang Usuluddin yang ini masih Ilham kan ya di rumah syariah saya pernah ngajar juga. Terus apa namanya rumah dakwah Pak Busro yang ngajar dakwah di rumah Pineng Malaysia ngajar juga sekarang ngajar di rumah logat kembali lagi. Jadi untuk pengalaman ngajar ya alhamdulillah lah dari dulu memang biasa ngajar. Nah itu mungkin cerita ringkas Mang Muiz supaya oh ya saya apa namanya untuk guru-guru sebetulnya karena di sini banyak tidak mungkin kita mengambil semuanya untuk mulazamah tidak mungkin dan saya dari dulu itu sebelum berangkat memang ya Abril sering memikirkan kayak gini kalau kita Allah berikan umur 60 tahun kemudian tidur saja misalkan 12 jam sehari maka umur kita hanya 30 tahun saya sering matematika gitu aja artinya kalau kita di Mesir ini 4 tahun belajarnya misalkan sehari 5 jam berarti antum nanti apa namanya cek lagi kita itu kalau 5 jam nih kalau 5 jam itu berapa majlis sehari 2 atau 3 ya paling jarang paling sekali kalau 5 jam itu maksimal maka kita di masjid itu hanya 7 bulan saja karena 20 jam itu dipakai tidur dipakai jalan-jalan itu kalau 5 jam 7 bulan bisa naon mau aja bukan di Ibu Sawal kalau tahun 7 jam itu apa 7 bulan 7 bulan saja artinya benar-benar ringkas di Mesir itu
Sehingga saya memilih bahwa mulazamah. Banyak di sini kibar-kibar ulama yang apa namanya tidak bisa kita kaji di masa yang sama. Terkadang dialek mah terbatas sealanya. Seala dulu saya Ibrahim katanya. Saya dua itu pun oke lah alhamdulillah. Kalau sini nggak bisa, saya harus mulazamah ada satu atau dua guru, tapi tanpa meninggalkan kajian-kajian yang lain. Saya mulazamah kalau di ilmu makulat dan akliyat Dr. Salim Abu Asi. Karena belum ada Hanafi. Hanafi kan terkenal ya, sahibu apa? Rokyu ya. Jadi memang sangat cocok untuk untuk mentatbik, mengaplikasikan dalam masa sekarang. Dan beliau juga memang sering memberikan motivasi. Bahkan beliau tidak menganjurkan ngaji-ngaji kitab kayak gini. Tapi wajar, itu adalah madhab Hanafi yang mengkritik pada madhab Syafi'i. Karena banyaknya masalah tidak terdapat. Seperti Bitcoin, kripto, kayak gitu memang ada di Fathul Qorib, ada kan. Nah, itu kritik beliau ya kan sebagai madhab Hanafi. Ya, kalau kita mau ikut kritik beliau kan tidak tahu bagaimana bi'ah di Indonesia ya kan. Di Indonesia itu antum harus ingat kalau pulang dari sini dari Mesir bayangannya semua tuh hafal semua pan, disangkan ahli tafsir, ahli fikih, ya kan, sangkaan ahli alat, padahal yang pemain bola semua ya kan. Ya itu paling sehari berapa jam kajian, sedangkan secara rito belajar kita kan syariah ya udah fikih saja, tidak mencampur hadis, hadis ya nggak ada yang belajar fikih itu beda ngaji orang ngobrol-ngobrol fikih dia suka, tapi kalau ngobrol hadis bukan nyambung dah. Seperti itu. Nah, artinya Fathul Qorib ini adalah kitab yang masyhur di Indonesia. Sehingga kalau antum tidak khotam, wah, jadikan aib bagi saya. Nanti kalau pulang ke Indonesia itu, jadikan aib. Kalau misalkan karena patumu itu jadikan ini ya, jadikan landasannya di atasnya. Bahkan saya ingat ketika Ustadz Abdul Somad itu termasuk ustadz yang keajarannya waktu itu masyhur ya, ajar dengan Samad, dan termasuk awal mula kiai yang ketika ceramah itu ditanya jawab. Sebelumnya kan Kiai Jainul Amjad enggak seperti itu, Kiai Sajen enggak, ya ceramah ya kan. Kemudian pernah ditanggapi ku Buya Sikoi sama Sikoi kaciriting ngaji Fathul Qorib batu muin jamu jawabnya karena ibu ya tahu masih kami nya nan so pikirnya jawabnya betul. Artinya sekelas Abu Somad panutan kita lah sebagai alumni kan, dia itu kan oleh Kiai Sunda ya kan, kamu bernemun orang tahap Abu Somad can puguh ya kan. Qorib batu muin tahatam itu jadikan aib lah itu bang ya. Oke lah lanjut ya, sambil ini ya. Artinya Fathul Qorib ini antum jurusan apapun usuluddin apalagi syariah jangan ditinggalkan, karena ini tidak akan khatam di kuliah dan jarang khatam pula di talaki. Harus cari orang-orang kayak gini, nggak ada saya siapa kan gak bakalan khatam di mana ini. Ngaji sama saya Salim aja dikritik itu gak boleh ngaji Fathul Qorib. Adapun kalau saya dengan saya saltutnya mulazamah keturosahan. Nah, saya saat itu murid dari Persi Aliguma 40 tahun dia mulazamah. Kalau saya saltut itu betul-betul fikih Syafi'i. Dia bahkan tidak boleh meninggalkan turos, harus menjaga kitab-kitab turos. Jadi ini dalam pendidikan saya di sini saya mengkombinasikan antara ulama muasirin dan ulama turosiyin itu. Tapi pada akhirnya setiap murid itu berbeda rasa. Ada orang yang memuji gurunya seperti ini. Tapi saya untuk saat ini dalam dalam halakoh ilmu itu ingin menggabungkan antara turosiyin dan muasirin.
Oke, kita lanjut momitos kan kini beta can ya. Itu sekarang kita punya. Iyalah. Nah, pakai beda. Tah ada kedap di 15% deh. Iya. Artinya antum dari sekarang harus mulazam ah. Ada guru 1 atau 2. Ada sampai la tudoyil waqta ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena sekarang objektivitas kebenaran sudah hilang dengan adanya AI. Akhirnya udah hilang, hilang. Objektivitas kebenaran sudah hilang. Ulama-ulama dulu sepakat, bahkan orang-orang baik orang kafir, orang kelompok manapun, kebenaran itu dihasilkan oleh 3. 1 dengan hisiat musyahadat, penglihatan. Kayak kita melihat langit ada di atas, tidak boleh ditolak. Siapapun yang mengatakannya, mau kafir, mau musuh kita, karena itu benda yang terlihat, itu objektivitas kebenaran. Yang kedua, akal. Ketika akal mengatakan 1 tambah 1 2, tidak bisa kita menolaknya. 5 tambah 5 10, itu kan akal, ya kan? Kuli akbar minal juji, kul lebih besar daripada juji, itu adalah akal. Orang tua kita lebih besar daripada kita, itu adalah kebenaran melalui akal, tidak boleh ditolak. Yang ketiga adalah khabar mutawatir atau kabar terverifikasi. Antum belum ke Ka'bah, tapi ketika dikatakan Ka'bah itu hitam, antum harus percaya. Karena ini kabar yang terverifikasi, banyak orang mengatakan seperti itu. Nah sekarang objektivitas kebenaran yang 3 itu, hisi, akal, kabar mutawatir sudah ditolak. Dengan apa? Nanya ke Google apa? ChatGPT AI. Akhirnya orang yang tidak belajar seakan-akan belajar, ya kan? Orang belajar pun membenarkan. Nah, itu adalah zaman sekarang yang kita alami, ketika di mana objektivitas kebenaran sudah hilang. Terus Bang Wid dikirim salah ya. Sok. Oke, mulai dalam apa namanya halaman kitab PDF itu halaman 61 tuh. Mukadimah syarihnya. Oh iya, halaman 61 ada Bang Nazib. Bismillah ada. Enggak di sini, kalau antum berpegang sini aja. Saya cek maksudnya kalau di PDF itu 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam. Nu maca berdesa nama itu sa. Nu rada biasa rada cepat ya. Analognya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i tagammadallahu bi rahmati wa ridwanihi. Amin. Ini adalah ucapan atau mukadimah daripada Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasim Syafi'i. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari thawab. Di sini mengatakan alhamdulillah itu adalah tabaruk untuk pembukaan kitab. Karena ada hadis ibtida'u kulli amrin dibalin la yubda'u fihi alhamdulillah. Nah, ini berarti ada riwayat yang banyak ya, bukan satu riwayat. Dalam hadis mengenal kalau guru-guru kita ya dulu di Sunda awali dengan bismillah, karena ada hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah. Ada riwayat itu tidak benar, tidak disepakati. Ada yang mengatakan riwayat itu alhamdulillah. Ada yang mengatakan bismillah. Kan begitu. Nah, bagaimana cara al-jam'u? Nah, disinilah apa manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah itu ketika menemukan Bang Najib menemukan 2 nas yang secara dohir kontradiktif. Satu mengatakan alhamdulillah itu adalah permulaan apa
kebaikan. Yang satu mengatakan bismillah permulaan kebaikan. Dalam metode ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama itu al-jam'u dulu. Harus bisa mengumpulkan, jangan kayak Wahabi. Ini doib, ini ambil. Itu kan apa namanya? Enggak punya manhaj mereka. Kalau kita bagaimana menjamunya? Jamunya adalah mengumpulkannya dengan cara mengamalkan keduanya, karena apa namanya, al imalu dalilaini aula min ihmalaini. Mengamalkan keduanya itu lebih baik daripada membuangnya. Dengan cara apa? Hadis yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibtidah hakiki. Bismillah ibtidah hakiki. Makanya sih ayat di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga ibtidah, tapi ibtidahnya ibtidah idofi. Artinya bahwa kedua hadis ini benar keduanya, tapi satu hakiki, yang kedua apa? Idofi. Wahtimatu kullu du'ai mujabin. Kemudian alhamdulillah juga adalah pungkasan daripada setiap doa yang diijabah. Jadi berdoa kalau ingin diijabah kita harus membaca alhamdulillah. Karena kan apa namanya mana ya ada fatwa saya Panji Gumilang. Kalau mendoa itu jangan amin, tapi alhamdulillah alhamdulillah ini dalilnya. Itu pendengar ya Panji Gumilang, kesesatan di antara kesesatan yang dianggap kesesatan. Pertama kan adan yang tidak ini kan, yang kedua apa? Salat zina boleh dibayar. Kemudian yang ketiga itu, ketika mendoa itu dia murid-muridnya bukan amin, alhamdulillah alhamdulillah gitu. Tapi dalam prakteknya kan aneh. kalau saya menerapkan ini ketika kita bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah, alhamdulillah, atau sholawat dulu, tengahnya apa kita minta, misalnya abdi Allah gerak kawin tahun ayeuna kan tidak ayakan milik rezeki, alhamdulillah, baru sholawat, bukan amin diganti alhamdulillah. Itu kayak Panji Gumilang kan bukan semoga semoga Palestina menang, semoga Palestina menang, alhamdulillah, semoga Israel kalah, alhamdulillah. Jadi lain amin ya alhamdulillah. Terus dari ini. Wa akhiru da'wa mu'minin fi jannati dasawab. Dan alhamdulillah pula ini adalah ucapan yang akan sering diulang-ulang di surga. Di surga mah alhamdulillah terus, alhamdulillah. Karena setiap mendapatkan kenikmatan dia akan mengucapkan alhamdulillah. Ahmaduhu an waffaqo man arada min ibadi litafaqu. Saya memuji kepadanya, kepada Allah, supaya Allah memberikan taufik kepada siapapun yang menghendaki daripada hamba-hambanya untuk memahami ilmu agama. Ala wifqi muradihi, sesuai dengan keinginannya. Wa usolli, dan saya membaca sholawat. Wa usollimu, dan membaca salam. Ala abdali khalqihi, atas yang lebih mulia-mulia makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ungkapan ini oleh ulama yang sering kita dengar, ditolak oleh Syalabani dalam kitabnya. Dia mengatakan tidak ada nas yang sharih yang jelas mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling makhluk yang paling mulia. Tunjukkan kepada saya, ini Wahabi, tunjukkan kepada saya nas Quran ataupun hadis yang sharih mengatakan bahwa anna Muhammadan adalah apa? Abdul Khalqi. Quran dan hadis. Ayo sok ayo. PR antum tehangan tahu. Ketika saya membuat status itu semuanya wa ma'arsalna kala rahmatil alamin. Ya itu bukan nas sharih itu. Kalimat anna Muhammad Abdul Khalqi ada dalam Al-Quran. Tapi ini terlalu apa namanya? Terlalu ini emang. Iya memang andai kata tidak ada pun secara nas sharih, tapi klaim seperti ini apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Bukan dalil itu tidak harus dengan nas yang sharih kan? 5 tambah 5 berapa? 10 benar atau salah itu? Benar kan? Coba jangan dari Quran hadis ya, ada kan? Hah? Itu objektivitas kebenaran itu Wahabi itu hanya Quran tekstual. Kalau kita tidak, kita diberikan oleh Allah akal. Bahkan ya kalau Wahabi itu tidak wajib untuk memahami Al-Quran dan tidak berakal. Ya kan antum nggak wajib ngaji, tapi berakal, naik naon ngaji. Antum wajib sholat deh.
Haqi Muhammadin sayyidil mursalin. Sayyid. Kalimat sayyid awas antum harus jadikan pegangan kuat karena tidak sedikit orang-orang menyalahkan ya, mengatakan sayyid. Gara-gara ada hadis la tusayyiduni. Tidak boleh mengatakan sayyid kepadaku katanya. La tusayyiduni. Itu hadis bermasalah juga, hadis bermasalah. Dan Al-Quran mengatakan kepada Nabi siapa dalam Al-Quran, Nabi Zakaria ya, wasaidau wa rasulah kan ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan sayyid wasaidau wa suro. Allah memuji kepada Nabi Yahya sebagai sayyid. Kenapa kita tidak boleh mengatakan sayyid kepada apa Rasul mengatakan anak sayyid wali Adam ya kan, wala parot bukan sombong. Rasul juga mengatakan kepada Sayyidina Hasan wa Husain, inna ibni hada sayyidun. Ya kan? Dia hanya gara-gara ada satu hadis menolak semua ayat Al-Quran, hadis sahih dan riwayat lain. Wallahu alam apa tujuan mereka. Tapi itu PR untuk antum untuk menjawab ya. Rasul yang mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, orang yang Allah kehendaki baik maka dia akan paham ilmu agama. Ini promosi ulama fikih supaya antum ngaji fikih. Antum tidak disebut orang baik kalau nggak belajar fikih. Ini promosi ulama nahu aula. Ilmu nahu aula. Ulama tauhid lebih utama. Kemarin belajar ilmu mantik lebih utama saja manut. Belajar ilmu mantik kalau dipercaya ilmu nahya itu promosi unggul. Ya sampai Ibnu Malik kan ya berlebihan ya kan. Bahwa kitab buku ini lebih utama daripada kitab Ibnu Muti gurunya. Itu kan berlebihan daripada promosi. Wajar itu ulama seperti itu. Ini membuktikan bahwa manusia itu tidak maksum. Ya kan? Ini promosi dengan dalil. Orang siapa yang hendaki Allah bahwa dia itu baik, maka dia akan belajar ilmu akan paham ilmu fikih. Sebaik apapun selunguh apapun antum wiridana sapoe misalkan 12.000 dengar fikih ditanya apa cai tagoyur takdiri, ya udah bukan orang baik kata cek iya ya kan. Wasobi dan sahabatnya muda tadi tidak kirina wasobin, dan kepada keluarganya. Nah keluarga Nabi yang viral nih, guru Mang Muiz Ki Imaduddin itu berfatwa 7 hari 7 malam itu. Saya pernah dituduh orang yang benci pada Habib gara-gara saya mensarahi alihi. Saya katakan begini, masalah keluarga Nabi Habib ya, masalah Habib saya ini tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, karena saya sadar diri dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah belajar ilmu nasab. Kalau mengatakan iya wajib saya harus ada dalilnya, mengatakan tidak pun sama, saya harus ada dalilnya. Saya objektif saja, saya tidak tahu. Terus dikatakan itu waktu kajian Isagoji, waktu kajian itu banyak hampir 50 orang di ini, emang di Kobong. Setiap tahun baru kan menjelang tahun baru saya sering ada kajian Isagoji. Katanya kajian mantik ini tidak boleh ta'assub, tidak boleh antum itu berpendapat berdasarkan orang yang nggak ada dalilnya. Manfaat ilmu mantik diantaranya kita itu teguh dengan pendapat kita, ya kan? Itu pendapat kita, tidak boleh ikut-ikutan tanpa dalil. Terus saya contohkan dalam masalah nasab saya diam karena saya tidak tahu. Karena kalau saya mengatakan iya sampai harus ada dalilnya, saya nggak tahu itu. Kalau saya mengatakan tidak sampai juga harus ada dalilnya, ya kan? Mengatakan iya dan tidak harus ada dalilnya karena hukum itu isbatu saya onapius saya kan, menetapkan dan atau menafikan. Langsung isu kata baralik saya sapu jelema, saya mah tidak tahu apa alasannya balik. Pas sudah khotam si Ahok bilang, tahu gak kemarin mereka bilang, naon mau aja oh tuh Ustaz Labib benci ka para habaib ditinggalkan anjir di kabel mana letak orang ngomong benci, gak ada benci, orang yang ngomong gitu. Tapi objektivitas ilmu udah hilang ini. Kenapa kok bisa kayak gitu ya berpikir? Ya, kadang-kadang saya Salim kemarin cerita, saya mengatakan begini, saya Alabani mengatakan
wajah wanita itu bukan orang. Nah, coba debat nanti. Netizen baheula mah nyerang Salabani, ayeuna mah ngakui keilmuanana. Naon hubungan omongan itu jeung keilmuanana? Kalau orang mengatakan bisa Alabani mengatakan wajah perempuan bukan orang. Apa kelazimannya bahwa itu ada mengakui keilmuan Salabani? Kita mengutip saja, ya kan? Nah itu seperti itu. Orang-orang bodoh seperti itu. Gak ada kaitannya. Ucapan Al-Albani, kalau saya mengatakan si A mengatakan Sayyidina Ali itu sebagai nabi. Apakah saya mengatakan saya percaya kepada si A? Enggak, saya mengutip saja. Itu memang baya. Itu apa namanya zaman sekarang seperti itu. Orang Indonesia di sini dengan orang Asia Asanunas. Tapi netizen Indonesia akbahunas. Netizen Indonesia itu paling buruk sedunia itu netizen Indonesia. Nah saya katakan gini, alihi keluarga Nabi, nanti akan disebutkan di sini. Wasobi dan sahabat Nabi. Oke, jadi salawat kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi selama berjalana zikir orang-orang yang berzikir dan lupanya orang yang lupa. Artinya di dunia ini kan tidak terlepas dikir, tidak terlepas orang yang lupa. Artinya sampai hari kiamat. Ini ada kiasan saja. Wabadu dan setelah itu. Badu ini drop zaman atau drop makan? Hah? Badu drop zaman atau drop makan? Hah? Badu ini bisa dua ya, bisa drop zaman, bisa drop makan. Jadi kalau dalam jurumiyah, badu termasuk drop zaman kan. Padahal dalam reality, badu bisa drop zaman, bisa drop makan. Drop zaman, daros itu badal maghrib itu drop zaman ya. Kalau drop makan, baiti ba'da bait abril misalkan. Itu kan drop makan. Wa ba'du hada kitab ini fi goyatil ihtisar wa tahdib. Betul-betul ringkas ya. Wa tahdib itu sedikit apa? Sedikit lafadznya. Wadotu ala kitab al-musama bitakrib. Saya meletakkannya atas kitab yang dinamai dengan takrib. Namanya kitab takrib. Sarah apa? Nah, santi sarah nama Fatul Qorib. Lian tafi'a bihi al-muhta, supaya bermanfaat orang-orang yang memerlukan minal mubtadi'ina, daripada kelompok mubtadi. Kurang dianggap kalau anu ngaji itu dianggap mubtadi coba. Balik geus S1 teu ngaji ieu kumaha? Mubtadi kan meureun. Parah ieu teh. Parah. Lipuru syariati wadin, terhadap cabang-cabang syariat aja untuk syariah hukum saya maafin wadin tuh selalu dunia sarua selalu dia besi jaga deh ya syariah hukum ya selalu dinasib waliyakuna wasilatan, dan supaya menjadi wasilah linajati yaumadin, najah ini najah aina iya di hari kiamat, wa naf'an li ibadihil muslimin. Kalau belajar ini belum tentu najah di kuliah, tapi di yaumidin nanti di hari akhirat insyaallah. Wanap an ibadi, dan bermanfaat terhadap hamba Allah al-muslimina yang muslim. Innahu sami'u du'a, sungguhnya Allah maha mendengar doa-doa hambanya. Wa qaribun, dan maha qaribun dan dekat. Mun di aras jauhnya, mun di aras mah. Hah? Mun Allah di aras jauh jauh aduh. Tuh habib di aras sama qaribun. Mujibun dan mereka-nya. Pang dekat jeung Allah maka mah di Suranta naik Egypt Air. Rada-rada deket Suranta. Ayeuna jauh deui Suranta jeung Allah. Suranta deket kamari mah. Wa man qasadahu, barang siapa yang menghendaki kepada Allah yakhib, tidak akan rugi. Wa idza sa'alaka, karena Allah mengatakan ketika meminta kepadamu, bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi hambaku ani tentangku, pak ini maka Allah di atas aras ente. Wah ini qarib. Sekarang sih masa Wahabi orang ada udah diserang ke Wahabi kan Wahabi nyerang wae gara-gara dari arah mana oleh tawa. Kita mana hajina kurang. Cek Allah ketika bertanya kepadaku tentangku, ini qarib, bukan ini fil aras ente kan. Ini qarib. Wa'lam annahu yujadu fi ba'din nasihada kitab bi ghairi khutbatin tasmaituhu taratan at-taqib wa taratan ghayatul ihtisar.
Jadi kitab ini sebenarnya ada dua nama ya. Bisa dinamai dengan kitab takrib yang matannya. Takrib bisa dengan Ghayatul Ikhtisar. Falidalika orang negara ada nila. Allahu Akbar.